Kanaya tersenyum simpul melihat ekspresi Manik yang menurutnya sangat berlebihan. Pertama kali melihat Manika, membuat Kanaya mengerti mengapa kakak iparnya tidak menyukai gadis itu. Kamu baik-baik saja? Wajahmu terlihat pucat. Sepertinya kamu sedang sakit, apa perlu aku panggilkan dokter? Manika menelan saliva guna membasahi tenggorokan yang tiba-tiba saja terasa sangat kering. Lidahnya keluh, tidak bisa berkata-kata lagi. Sedangkan beberapa pelayan yang melihat itu tersenyum. Selama ini Manika bersikap seperti anak kandung Nyonya Livia. Sikapnya bahkan sangat arogan pada para pelayan. Sangat jauh berbeda dengan sikap pemilik rumah yang sebenarnya. Meski begitu, mereka tidak berani mengatakan pada majikannya karena diancam oleh gadis itu. Apalagi jika di depan yang lain, ia akan bersikap sangat sopan dan manis. Nyonya Livia yang baru selesai Zoom meeting keluar dan sangat terkejut saat melihat Manika yang sudah ada di ruang keluarga. Loh, Manika, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu pulang? Bukankah sekarang belum waktunya libur? Tanya Nyonya Livia. Ekspresi Manik langsung berubah. Ia tersenyum manis di hadapan Nyonya Livia. Kanaya sampai syok melihat perubahan ekspresinya yang secara tiba-tiba. Oke, ternyata dia sangat pandai memainkan ekspresi. Persis seperti Vanya. Kanaya bermonolog di dalam hati. Ibu, maaf karena aku pulang tidak bilang-bilang. Kampus diliburkan selama seminggu karena ada kegiatan. Jadi aku memutuskan untuk pulang karena rindu pada Bu Livia. Jawabnya. Kok sama ibu? Harusnya sama bunda kamu. Lah. Lalu kamu dapat uang dari mana untuk pulang? Biaya tiket pesawat itu tidak murah. Hasil ngumpulin sisa uang jajanku, Bu. Jawab Manika. Nyonya Livia geleng-geleng kepala melihat tingkah anak angkatnya itu. Harusnya kamu simpan saja uang itu. Kalau hanya 1 minggu, lebih baik kamu jangan pulang dulu. Harga tiket dari Singapura itu lumayan juga, loh. Mending uangnya kamu tabung saja. Nyonya Livia memperhatikan penampilan Manika. Dan apa yang kamu pakai itu? Bukankah ibu sudah bilang kalau kamu harus merubah cara berpakaianmu? Maaf, Bu. Manika tertunduk lesu. Memasang wajah innocent yang Kanaya yakini hanya pura-pura semata. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Kamu sudah terlanjur pulang. Nyonya Livia lantas beralih pada Kanaya. Kalian sudah berkenalan? Aku sudah memperkenalkan diri, Ma. Nyonya Livia mengangguk. Dia adalah Manika. Mama membiayai sekolahnya di Singapura dan juga membiayai ibunya yang seorang janda. Jelas Nyonya Livia. Kanaya mengangguk tanda mengerti. Ini ada acara apa ya, Bu? Tanya Manika. Oh ini, besok cucuku akan diakikah. Kamu datang dengan bunda kamu, ya? Iya, Bu, nanti aku hubungi bunda dan memintanya untuk datang. Loh, kok dihubungi? Memangnya kamu tidak pulang ke rumahmu dan bertemu dengan ibumu? Tanya Kanaya yang membuat Manik langsung menatapnya. Ya, kamu tidak pulang menemui ibu kamu? Iya, Bu, aku mau pulang, kok. Aku hanya mampir sebentar untuk menemui ibu. Terima kasih untuk kepedulian kamu, Nak. Tunggu sebentar, ya. Ibu minta pelayan menyiapkan kue untuk bunda kamu. Nyonya Livia menuju ke dapur untuk meminta pelayan menyiapkan kue dan juga makanan untuk ibunya Manika. Sementara itu, Manika masih menatap lekat Kanaya. Kamu sudah berapa lama jadi anak asuh mamaku? Anak angkat. Anak asuh. Karena mama hanya membiayai pendidikan dan beberapa hal yang kamu butuhkan. Tidak ada ikatan secara resmi atau yang tercatat secara administrasi, kan? Manika hendak membuka mulutnya untuk membantah ucapan Kanaya, tapi Nyonya Livia keburu datang. Ini ada makanan dan kue buat bunda kamu. Manika menatap bingkisan di atas meja. Secara tidak langsung ia merasa diusir dari rumah ini. Padahal biasanya jika datang ke sini, ia bisa menginap dan menikmati semua fasilitas yang ada. Iya, Bu, terima kasih. Kau begitu Manika pulang dulu. Manika mendekati Nyonya Livia, menyalami dan mencium punggung tangan wanita itu. Setelahnya, Manika menghampiri Kanaya dan mengulurkan tangannya. Salam kenal, Kak Kanaya. Ucap Manika. Salam kenal juga Manika? Balas Kanaya sambil tersenyum. Kanaya menatap punggung Manika yang semakin menjauh, hingga menghilang di balik tembok. Ia menoleh karena Nyonya Livia yang menyentuh pundaknya. Kenapa, sayang? Tanya Nyonya Livia. Tidak, Ma. Kamu terganggu dengan Manika? Kanaya tidak menjawab. Namun senyumannya mampu membuat Nyonya Livia mengerti. Tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan posisi kamu, Nak. Mama menjadikannya anak asuh bukan karena ingin menggantikan dirimu. Tapi hanya bentuk kepedulian Mama karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu dan ibunya hanya seorang janda. Anak perempuan Mama ya hanya kamu dan Widuri juga. Kanaya tersenyum kemudian memeluk ibunya. Terima kasih, Ma.
Ucap Kanaya. Ia tahu keluarganya hanya berniat membantu, tapi Kanaya merasa ada yang aneh dari sikap Manika. Gadis itu seolah ingin mempatenkan dirinya menjadi bagian dari keluarga hartawan. Nyonya Livia dan Kanaya lanjut mengobrol. Baby Ethan juga sudah bangun dan sedang dipangku oleh neneknya sembari diberi susu. Tidak lama kemudian seorang pelayan datang bersama dengan Sabrina. Kanaya yang melihat kedatangan sahabatnya itu langsung berdiri, menyambutnya dengan pelukan hangat. Perjalanannya lancar, kan? Tanya Kanaya. Alhamdulillah, Nei. Minta izinnya saja yang agak susah. Bu Bos sedang sensi. Meski ujung-ujungnya dapat izin juga 2 hari. Ucap Sabrina kemudian tertawa. Kanaya memasang ekspresi penuh penyesalan. Maaf ya, kamu jadi kena marah deh karena aku. Ngomong apa sih? Tidak apa-apa. Ma, ini sahabatku. Orang yang sangat baik dan selalu mendampingi Kanaya di saat apapun. Sabrina, ini mamaku. Salam kenal, Tante. Ucap Sabrina sembari tersenyum. Selamat datang ya, Sabrina. Harusnya kamu menginap di sini. Tidak perlu malu-malu. Ucap Nyonya Livia dengan ramah. Iya, Tante. Terima kasih. Sabrina dan Kanaya akhirnya lanjut mengobrol di kamar. Kanaya begitu bersemangat menceritakan tentang keluarga barunya. Bagaimana kasih sayang dan dukungan mereka pada dirinya. Ia menceritakan semuanya dengan penuh haru. Sebagai sahabat, Sabrina ikut bahagia atas apa yang dirasakan Kanaya saat ini. Memang sudah saatnya kamu untuk bahagia dan menerima banyak cinta dari keluargamu, Nei. Ucap Sabrina. Satu hal yang tidak ketinggalan untuk ia ceritakan adalah mengenai Manika. Kanaya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya tentang gadis itu. Termasuk ucapan kakak iparnya. Pasti dia sangat syok karena tidak menyangka kamu akan kembali. Sepertinya si Manika itu berharap diangkat menjadi anak seutuhnya. Lagian siapa sih yang tidak tergiur untuk menjadi anak di keluarga ini? Bayangkan saja privilege apa saja yang akan ia dapatkan. Sepertinya kamu harus waspada sama Manika. Kanaya mengangguk, setuju dengan pendapat Sabrina. Kamu benar, Sabrina. Bahkan dari tatapannya saja, sudah sangat jelas jika dia tidak suka padaku. Lagaknya itu yang seperti penguasa di rumah ini. Sika, anak asuh saja, songong. Pokoknya kamu harus tunjukkan posisimu di rumah ini. Ucap Sabrina dengan penuh semangat. Sore harinya, Damien akhirnya tiba di kediaman keluarga hartawan. Pesawatnya sempat delay sehingga membuatnya terlambat tiba di Jakarta. Sebelum ke kediaman Tuan Hartawan, ia juga sempat mampir ke apartemen untuk mengambil pakaiannya. Bagaimana perjalanan bisnisnya? Semua lancar, kan? Tanya Tuan Hartawan. Kebetulan ia yang pertama bertemu dengan Damien. Karena yang lain sedang tidak berada di rumah. Alhamdulillah, semuanya lancar, Opa. Kanaya di mana, Opa? Tuan Hartawan tersenyum lebar. Wah, sepertinya ada yang sudah sangat rindu, nih. Goda Tuan Hartawan yang membuat Damien tersenyum malu. Lurus saja baru belok kiri, kamar Kanaya ada di sana. Baik, Opa. Terima kasih. Kalau begitu aku temui Kanaya dan Ethan dulu. Iya, Nak. Damien kini berdiri di depan pintu kamar Kanaya. Ia mengetuk pintu, tidak lama kemudian Kanaya muncul dan langsung tersenyum. Apa Ethan merindukanku? Tanya Damien sambil tersenyum. Kanaya juga ikut tersenyum dan mengangguk. Sepertinya Ethan juga merindukan papanya. Jawab Kanaya. Ia bergeser dan memberi ruang bagi Damien agar bisa masuk ke dalam kamar. Damayan langsung menghampiri putranya. Menciumi pipi dan kening bayi tampan itu. Kanaya juga ikut duduk di samping Ethan, berhadapan dengan Damien. Apa kamu merindukanku, baby boy? Iya, sangat rindu. Jawab Kanaya. Sepertinya itu ungkapan hati mamanya. Ucap Damien. Tersenyum sambil menatap lekat Kanaya. Aku mau ke dapur dulu. Aku akan minta pelayan menyiapkan kopi buatmu. Kanaya berdiri dan hendak berlalu, tapi langkahnya terhenti karena Damien yang menahan tangannya. Kanaya! Damien berdiri dan membalikkan tubuh Kanaya sehingga saat ini mereka saling berhadapan. Apa? Semalam terjadi sesuatu di hotel. Perasaan Kanaya seketika menjadi kacau. Ada rasa takut mendengar kelanjutan ucapan suaminya. Apa maksudnya? Damien menatap lekat Kanaya. Ekspresinya tampak serius, membuat perasaan Kanaya semakin tidak karuan. Semalam aku mengigau. Menyebut namamu sambil memeluk Nathan. Badanku masih terasa sakit setelah terjatuh dari tempat tidur karena didorong oleh anak itu. Kanaya menghela nafas panjang. Ia langsung mencubit lengan Damien, membuat pria itu pura-pura kesakitan. Kok dicubit?
Kamu membuatku senam jantung. Aku pikir terjadi hal yang tidak-tidak di dalam kamar hotel. Aku pikir kamu. Damien tertawa dan langsung membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Aku tidak akan mungkin berbuat yang tidak-tidak. Aku sudah sangat bersyukur memiliki istri dan anak yang begitu kusayangi. Aku mencintai kamu, Nei. Kanaya membeku. Ini adalah pertama kalinya Damien mengatakan cinta padanya. Damien melepas pelukannya dan menatap istrinya. Kok diam? Kamu tidak mencintaiku? Aku juga mencintai kamu. Ucap Kanaya, sembari tersenyum malu-malu. Bab ke-60. Pak, kenapa belum siap-siap? Masa kita keluarga tapi datangnya terlambat, sih? Kita itu harus datang lebih awal, agar bisa mengobrol dengan yang lain sebelum para tamu datang. Ucap Namira, istrinya Tuan Hans. Ia sudah selesai bersiap, sedangkan suaminya itu masih belum memakai kemejanya. Aku itu masih bingung, kenapa Papa, Leo dan juga Livia bisa begitu percayanya kalau wanita itu adalah Kanaya yang asli. Bagaimana kalau dia hanya seorang penipu yang menyamar dan ingin mengambil kesempatan menjadi bagian dari keluarga hartawan? Tuan Hans memijat kepalanya yang terasa pusing. Nyonya Namira menghela nafas lalu duduk di samping suaminya. Bukankah semua buktinya sudah jelas? Kata Papa Kalung, tanda lahir dan hasil tes DNA yang menguatkan. Lalu apa lagi yang harus kita ragukan? Tapi bisa saja hasil tes DNA itu dipalsukan, Ma. Apa sih yang tidak bisa sekarang ini? Nyonya Namira menepuk paha suaminya. Papa tidak mungkin bertindak gegabah. Lagian kan Leo punya rumah sakit sendiri, Kenan juga dokter, jadi mana mungkin mereka melakukan tindakan ceroboh? Semua ini pasti sudah dipastikan kebenarannya. Sudah, jangan banyak pikiran. Sekarang Papa pakai baju, lalu kita berangkat. Bara pasti sudah siap dari tadi. Mama tunggu di luar. Jangan lama-lama ya, Pa. Tuan Hans menghela nafas kemudian mengangguk. Setelah itu, ia berdiri dan mulai bersiap-siap. Papa mana, Ma? Tanya Bara. Putra sematawayang Tuan Hans dan Nyonya Namira. Lagi siap-siap, Nak. Sebentar lagi juga keluar. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga akhirnya berangkat ke kediaman Tuan Hartawan. Kira-kira bagaimana ya perasaan Manike kalau tahu Kanaya sudah kembali? Secara dia itu kan sok sekali. Aku lihat-lihat, dia sangat berharap diangkat anak secara resmi oleh Livia. Ucap Nyonya Namira. Mama kenapa bicara seperti itu? Memangnya salah jika Manike berharap diangkat jadi anak? Lagian kan dia itu anak yatim. Sahut Tuan Hans. Lah, memang begitu kenyataannya. Sangat jelas kok, Pa, yang Mama lihat, anak itu manipulatif. Lagi pula ini bukan masalah anak yatim atau bukan. Ibunya kan juga masih ada. Banyak juga kok anak yang orang tuanya masih lengkap tapi dibiayai dan dijadikan anak angkat oleh orang-orang. Contohnya yang artis itu. Tapi anak-anak itu tahu diri, tahu bersikap. Mama juga tidak tahu kenapa, tapi rasanya bawaannya selalu emosi setiap kali melihat si Manike. Astagfirullah, tidak boleh bicara seperti itu, Ma. Nyonya Namira memutar malas kedua bola matanya. Entah mengapa ia tidak suka melihat Manike yang menurutnya sangat pandai bermain peran. Bara hanya diam mendengar obrolan kedua orang tuanya. Meski fokus menyetir, tapi di dalam hati, ia membenarkan ucapan ibunya. Ia juga tidak senang dengan gadis itu. Ia bahkan masih ingat bagaimana Manike coba menggodanya saat acara makan malam keluarga malam itu. Sementara itu di kediaman Tuan Hartawan, Kanaya masih di dalam kamar. Ia sedang bersiap-siap, karena tadi sibuk mengurus baby Ethan. Pintu terbuka, Damien masuk dan menghampiri istrinya. Sudah selesai? Tanya Damien. Sudah, sayang. Ethan mana? Lagi sama Sabrina dan Oma? Kanaya merapikan kerudungnya lalu berdiri. Aku sudah siap, ayo kita keluar. Tapi Damien justru berdiri di hadapannya, menghalangi jalannya. Semakin mendekat, mengikis jarak di antara mereka. Cantik, ucapnya. Senyum di wajah Kanaya langsung mengembang. Pipinya yang sudah merona, dibuat semakin memerah karena satu kata pujian dari suaminya. Aku memang cantik dari dulu, jawab Kanaya. Dan sekarang semakin cantik setelah jadi istriku. Sepertinya aku harus lebih waspada, nih. Waspada kenapa? Waspada, karena pasti ada banyak kumbang yang mau mendekati bungaku. Ucap Damien sembari tersenyum. Kanaya tertawa sambil memukul pelan dada bidang suaminya. Sejak kapan papanya Ethan jadi pintar gombal? Apa jangan-jangan selama ini memang sudah ahli tapi hanya pura-pura di depanku? Percayalah, semua pria itu pasti pintar menggombal, sayang. Hanya saja aku lebih memilih ngegombalin wanita yang sudah menjadi istriku. Damien meletakkan kedua tangannya pada pinggang Kanaya. Wajahnya semakin dekat membuat wanita itu kian berdebar. Namun sayang, saat bibir Damien hampir saja mendarat di bibir merah Kanaya, terdengar suara ketukan di pintu.
Damien, Kanaya? Itu suara Oma. Kanaya tertawa dan buru-buru mendorong tubuh Damien, lalu membuka pintu. Damien hanya tersenyum sambil menggaruk tengkuknya. Sabar, Damien. Tuan Hans sekeluarga akhirnya tiba. Kedatangan mereka disambut oleh semuanya. Tak lupa Nyonya Livia juga memperkenalkan Sabrina, Nyonya Helena dan juga Natasha pada mereka. Nyonya Namira langsung fokus pada baby Ethan. Ia menggendong bayi kecil itu dan tak henti tersenyum saat memandangi wajahnya. Duh, lucunya! Bara, nanti kalau kamu punya anak, pasti akan selucu ini juga. Bara hanya tersenyum simpul. Ia sudah biasa mendengar ibunya mengucapkan kalimat seperti itu. Di mana Kanaya dan suaminya? Rasanya aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan keponakanku itu. Tanya Tuan Hans. Itu mereka. Tuan Leonardo menunjuk ke arah Kanaya yang baru datang bersama dengan Damien dan Oma Serena. Tuan Hans tersenyum melihat Kanaya. Saat mereka semakin dekat, Tuan Hans langsung merentangkan tangannya dan memeluk Kanaya. Kanaya sedikit terkejut. Tapi melihat isyarat dari ayahnya, membuat Kanaya membelas pelukan Tuan Hans. Kamu kemana saja, nak? Selama ini kami selalu khawatir dan tidak berhenti memikirkanmu. Om sangat senang saat tahu kamu sudah kembali. Kamu tidak tahu betapa kerasnya usaha kami untuk mencarimu, tapi tak kunjung menemukan titik terang. Terima kasih, Om, maaf membuat kalian susah waktu itu. Jawab Kanaya. Jangan bicara seperti itu, nak. Namanya juga musibah. Tuan Hans melihat ke arah Damien lalu mengulurkan tangan. Apa kabar Pak Damien? Aku sungguh tidak menyangka, ternyata Anda yang menjadi suami Kanaya. Damien membalas uluran tangan Tuan Hans sembari tersenyum. Jodoh itu memang rahasia Tuhan, Pak Hans. Jawab Damien. Tuan Hans juga menyapa Oma Serena. Setelah itu, ia memperkenalkan istri dan juga anaknya. Selamat datang kembali, Kanaya. Entah kamu ingat atau tidak, tapi dulu, aku, kamu, dan Kak Kenan selalu bermain bersama. Ucap Bara. Terima kasih, Bara. Kanaya memperhatikan semua keluarganya. Sebenarnya, samar-samar ia masih ingat beberapa kejadian. Tapi karena sudah terlalu lama, ia belum yakin dengan pasti, apakah ingatannya itu nyata atau hanya sekedar dejavu semata. Para tamu mulai berdatangan, tidak hanya dari kerabat dan kolega Tuan Hartawan, tapi ada juga kerabat jauh Nyonya Livia dan dari keluarga Damien. Beberapa rekan bisnis mereka juga turut hadir. Hari ini bukan hanya sekedar acara akikah baby Ethan, tapi juga sekaligus mengumumkan pernikahan Damien dan Kanaya. Beberapa menit setelah acara mulai, Manika dan ibunya baru datang, mereka langsung menuju ke bagian depan, tempat yang ditujukan bagi para kerabat. Menurutnya, mereka juga sudah menjadi bagian dari keluarga Hartawan. Jadi dia putri Nyonya Livia yang sempat hilang itu? Tanya Nyonya Savitri, ibunya Manika. Iya, Bunda. Bagaimana menurut Bunda? Apa kira-kira setelah ini, Nyonya Livia akan menghentikan biaya kuliahku dan biaya hidup kita? Kalau untuk berhenti kuliah kamu sih sepertinya tidak akan mungkin, nak. Tugas kamu hanya satu, bersungguh-sungguhlah kuliah dan buktikan pada mereka kalau kamu memang pantas berada di lingkungan sosial mereka. Manika menghela nafas. Bunda kan tahu sendiri bagaimana otakku. Aku bisa lulus seleksi di kampus itu kan karena ada bantuan orang dalam juga. Nyonya Savitri ikut bingung dengan sikap putrinya. Pokoknya kamu harus kuliah dengan baik. Bersikap baik dan satu hal lagi, kamu harus bisa mengambil hati putri mereka. Nanti kita pikirkan lagi strategi untuk mempertahankan posisi kamu di sini. Iya deh, Bunda. Acara utama akhirnya selesai. Tuan Hartawan dan Oma Serena juga sudah mengumumkan perihal pernikahan Kanaya dan Damien. Berbagai ucapan selamat terlontar dari para tamu undangan. Meski begitu, tak jarang dari mereka yang bertanya-tanya, mengapa pernikahan mereka tidak dirayakan secara besar-besaran. Manika dan ibunya menghampiri Tuan Leonardo dan juga Nyonya Livia. Mereka juga menyapa keluarga Damien. Natasha memperhatikan Manika. Wajah wanita itu terasa tidak asing baginya. Seperti pernah lihat, tapi di mana, ya? Natasha membatin. Manika tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Kanaya. Bukan pada wajah wanita itu, melainkan fokus pada perhiasan yang ia kenakan. Manika yakin, harga set perhiasan berlian itu sangat mahal. Jaga pandanganmu. Aku tahu apa yang ada di otakmu itu. Aku tidak suka kamu memperhatikan Kanaya sebegitu intensnya. Awas saja jika kamu berani macam-macam. Aku bongkar pada Tante Livia dan Om Leo soal kelakuan kamu malam itu. Bisik Bara. Kabar bicara apa sih? Aku hanya mengagumi kecantikan Kak Kanaya. Hanya itu saja, kok. Manika mencoba untuk membela diri. Bara tersenyum sinis melihat ekspresi Manika. Aku tahu, kamu pasti tidak senang dengan kembalinya Kanaya, bukan? Kenapa?
Kamu merasa terancam setelah putri yang sebenarnya kembali? Harusnya kamu sadar diri. Sekalipun Kanaya tidak pernah kembali, tidak akan ada yang bisa menggantikan posisinya di keluarga ini. Ucap Bara sebelum berlalu. Ia menghampiri Damien yang sedang mengobrol dengan Kenan dan juga Nathan. Bab ke-61. Setelah semua rangkaian acara selesai, Manika dan ibunya tidak langsung pulang. Mereka ikut berbaur dengan yang lainnya. Ia sengaja mengambil posisi duduk tepat di sebelah Nyonya Livia. Senyum manis tak henti ia sunggingkan demi menjaga Imes sebagai gadis yang ramah. Manika sudah semester berapa? Tiba-tiba saja Natasha bertanya, membuat semua orang di sana langsung fokus menatap pada Manika. Manika berpikir untuk menggunakan kesempatan untuk membuat semua orang simpatik pada dirinya. Baru semester 2, Kak. Tapi sebenarnya aku telat 1 tahun kuliahnya. Soalnya dulu tidak ada biaya. Manika kemudian menatap Nyonya Livia sembari tersenyum manis dan kembali melanjutkan ucapannya. Tapi setelah aku bertemu dengan Bu Livia, malaikat tak bersayapku, semuanya berubah. Aku jadi punya harapan untuk kembali meraih impianku. Bahkan ibu tidak tanggung-tanggung, beliau memasukkan aku ke kampus di Singapura. Tidak hanya itu, ibu dan ayah Leo juga menjamin kehidupan bunda selama aku tidak bekerja. Aku benar-benar bersyukur bisa bertemu dengan mereka. Ucap Manika dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Ekspresinya dibuat sesedih mungkin. Ia bahkan menyandarkan kepalanya di pundak Nyonya Livia. Jangan bicara seperti itu, nak. Kami hanya membantu sebisanya. Tetap saja, semua tidak lepas dari doa tulus bunda kamu. Nyonya Livia mengusap puncak kepala Manika lalu sedikit menggeser posisi duduknya agar gadis itu mengangkat kepalanya. Kanaya yang melihat itu saling berpandangan dengan Abrina. Sahabat Kanaya itu bahkan memonyongkan bibirnya sebagai tanda kalau dirinya muak melihat sikap Manika. Bagaimana menurut kamu, sayang? Bisik Widuri pada Kenan. Reaksinya terlalu berlebihan. Dan seharusnya dia tidak seperti itu di hadapan ibu kandungnya sendiri. Apalagi sekarang sudah ada Kanaya juga di sini. Jawab Kenan. Berarti benarkan pikiranku? Dia agak aneh. Iya, sayang. Nyonya Helena menganggukkan kepala mendengar penjelasan Manika. Berarti hebat dong karena bisa lulus tes dan akhirnya kuliah di luar. Tahu sendiri kan, seleksi di luar negeri itu lumayan ketat. Sahut Nyonya Helena. Manika tersenyum. Ya, Tante. Alhamdulillah, semua tes bisa diselesaikan dengan baik. Bersyukurlah kalau masih ada yang bersikap baik pada kita. Oleh karena itu, jangan kecewakan orang-orang yang sudah mengulurkan tangannya, meringankan hidup kita. Karena sekali dikecewakan, pasti mereka sudah tidak mau lagi membantu. Kalau aku sih, melirik pun tidak akan mau lagi. Sudah dibantu, bikin kecewa lagi. Ucap Tuan Hans. Nyonya Savitri merasa kurang nyaman dengan ucapan Tuan Hans. Meski yang dikatakan pria itu sangat benar, tapi tetap saja ia merasa kurang nyaman karena disampaikan di hadapan semua orang seperti ini. Seketika ia merasa sangat rendah di hadapan mereka. Apa yang dikatakan Tuan Hans sangat benar. Tapi insya Allah, kami tahu diri karena sudah dibantu. Kami tahu terima kasih dan kami akan selalu berusaha untuk tidak mengecewakan Nyonya Livia dan Tuan Lanardi. Karena sudah menjelang sore, Nyonya Savitri dan Manika akhirnya pamit pulang. Tak lupa Nyonya Livia meminta pelayan untuk membungkuskan berbagai jenis makanan dan juga cake yang masih tersisa. Bunda kenapa buru-buru mau pulang, sih? Aku kan masih mau di sana. Protes Manika. Kak, apa kamu tidak merasa cukup? Kita kan sudah sejak pagi di sana. Lagian, Bunda itu kesal sama Tuan Hans. Omongannya tadi memang seolah memberi nasihat, padahal sebenarnya secara tidak langsung itu merendahkan kita. Memang begitu, Ban? Ya iyalah. Kamu pakai nanya segala. Para pria lanjut mengobrol. Obrolan mereka tentu saja tidak jauh dari pembahasan mengenai masalah bisnis. Sedangkan Nyonya Helena, Oma, dan juga Natasha juga sudah pamit pulang. Widuri dan Sabrina kini berada di kamar Kanaya. Ternyata apa yang Kak Widuri katakan sangat benar. Aku juga kurang srek dengan Manika. Ucap Kanaya sembari membetulkan kancing bajunya karena baru saja selesai memberi ASI pada baby Ethan. Benar, kan? Padahal saat pertama datang ke sini, anak itu kelihatan baik dan sangat sopan. Tapi ternyata itu hanya pura-pura semata. Ucap Widuri. Kalau boleh tahu, bagaimana Tante Livia bisa kenal dan pada akhirnya memutuskan untuk membiayai pendidikan dan hidup Manika beserta ibunya? Tanya Sabrina. Pertanyaan itu juga sudah mewakili apa yang ada di pikiran Kanaya. Jadi mama itu pertama kali bertemu dengan Manika sekitar 1 tahun yang lalu. Saat itu acara ulang tahun perusahaan. Ada bazar makanan dan Manika salah satu yang berjualan di sana. Lebih tepatnya, ia dipekerjakan oleh orang lain, khusus untuk acara hari itu. Saat itu, kebetulan aku yang menemani mama berkeliling. Saat tiba di depan booth Manika, mama lihat gadis itu sedang membaca buku pelajaran.
Karena jualannya sepi, makanya kami mampir dan Mama bertanya beberapa hal padanya. Masalah pendidikan dan keluarga. Semua yang diceritakan Manika membuat siapa saja yang mendengarnya akan tersentuh. Apalagi ditambah dengan mimik wajahnya yang sangat mendukung. Karena Mama iba, jadinya Mama berkunjung ke rumahnya guna melihat kondisi yang sebenarnya. Nah, dari situlah Mama memutuskan untuk membiayai pendidikannya. Laku kenapa ibunya ikut dibiayai, Kak? Karena saat itu Nyonya Savitri sedang sakit. Maniki yang akan kuliah, terpaksa tidak bisa bekerja. Makanya Mama sekalian memberikan biaya hidup untuk ibunya. Tapi, jika dilihat, ibunya Maniki sangat sehat, ya. Tidak terlihat sakit. Sahut Sabrina. Kanaya langsung mengangguk tanda setuju. Itu juga yang buat aku bingung. Kalau tidak salah, dulu Mama sempat ingin menghentikan penyaluran dana untuk ibunya Manika. Tapi gadis itu datang dan memohon agar ibunya tetap diberi uang dan meminta Mama untuk memotong dari nominal jatah uang jajan yang tiap bulannya ditransfer. Mama itu sangat muda iba, makanya dia masih baik pada mereka sampai sekarang. Karena sudah semakin sore, Sabrina akhirnya pamit kembali ke hotel. Ia harus bersiap dan segera kembali ke Bandung malam ini karena besok pagi sudah harus kembali masuk kerja. Kamu naik apa pulang ke Bandung? Ini sudah mau malam, loh. Apakah aman? Tanya Tuan Hartawan. Naik mobil travel, Tuan. Insya Allah aman. Jawab Sabrina. Atau begini saja, tidak perlu naik travel. Nanti ospir saya yang antar kamu ke Bandung, ya? Sabrina menatap Kanaya. Ia merasa sangat sungkan akan hal itu. Terima kasih banyak, Tuan. Tapi tidak perlu repot-repot. Saya sudah biasa naik mobil travel malam-malam. Iya kan, Nei? Iya, sih. Tapi lebih aman kalau diantar sopirnya Opa. Kami sama sekali tidak merasa direpotkan. Tapi, Nei, jangan menolak. Ucap Kanaya sambil tersenyum. Akhirnya Sabrina tidak bisa menolak lagi. Keesokan harinya, Kanaya dan Damien sudah kembali ke apartemen. Malam harinya, ia sedang duduk di sofa sambil memangku baby Ethan dan memandangi city light dari jendela kamarnya. Lagi mikirin apa, sayang? Damien ikut duduk di hadapan istrinya. Tidak lagi memikirkan apa-apa, sayang. Jawabkan Kanaya. Yang benar? Tapi kelihatannya seperti ada sesuatu yang membebani pikiranmu. Cobalah untuk cerita, siapa tahu aku bisa membantu. Kanaya menghela nafas sembari menatap suaminya. Aku hilang saat umur sekitar 5 tahun. Dengan usia yang seperti itu, seharusnya aku sudah memiliki banyak ingatan dan kenangan tentang keluargaku, bukan? Damien mengangguk. Harusnya sih seperti itu. Soalnya, aku saja masih ingat beberapa momen saat kecil dulu. Apakah kamu tidak ingat apa-apa soal masa kecilmu? Iya, sayang. Yang aku ingat hanya kenangan bersama keluarga ayah Tama. Bukankah itu sedikit aneh? Iya, sayang. Itu memang agak aneh. Aku jadi penasaran dengan kondisiku saat ditemukan oleh ayah. Soalnya ayah juga tidak cerita bagaimana detail kejadiannya. Sebenarnya, akhir-akhir ini aku sering mengingat beberapa kejadian, tapi tidak terlalu jelas dan aku masih bingung mengartikannya. Apa mungkin saat kamu hilang, terjadi sesuatu yang membuat ingatanmu terganggu? Entahlah, sayang. Aku juga bingung. Damien meraih tangan Kanaya dan menggenggamnya. Jangan khawatir, sayang. Kita pasti akan menemukan jawabannya. Kalau perlu, kita ke Bandung untuk menemui Pak Sutomo. Kanaya terdiam. Ia sangat penasaran akan apa yang terjadi pada dirinya saat masih kecil, tapi jika harus ke rumah itu lagi, hati Kanaya masih terasa berat. Bab ke-62. Damien baru saja selesai mandi dan kini sedang bersiap untuk pergi ke kantor. Saat sedang memakai kemejanya, Kanaya masuk bersama baby Ethan. Ia kemudian meletakkan bayi kecil itu ke dalam baby box lalu menghampiri suaminya untuk membantu pria itu memakai dasi. Kamu sudah memikirkan ucapanku hari itu? Tanya Damia. Ucapan yang mana? Yang ingin memindahkan Ikram ke kantorku. Kanaya merapikan dasi yang sudah selesai ia pasang lalu melingkarkan tangannya di leher Damien. Baiklah, sayang. Untuk sementara berikan dia posisi sama seperti saat di kantor Malang. Tapi, setelah ia betah bekerja, aku mau kamu menurunkan posisinya, aku mau melihat dia menderita. Ucap Kanaya dengan penuh kesungguhan. Sesuai keinginan kamu, sayang. Hari ini semua dokumennya sudah siap. Setelah penandatanganan, dia akan dimutasi ke sini. Terima kasih, sayang. Ucap Kanaya. Tak lupa memberikan kecupan mesra di pipi suaminya. Hanya ngedipkan sebelah matanya. Kanaya tertawa lalu membenamkan wajahnya di dada bidang Damien. Ia benar-benar merasa bahagia saat ini. Meski bukan pernikahan yang pertama, tapi ini adalah perasaan bahagia pengantin baru yang pertama kali ia rasakan. Sementara itu di Malang, Ikram baru saja selesai sarapan bersama dengan Fanya. Ia buru-buru memakai sepatunya dan meminta istrinya untuk bergerak lebih cepat.
Cepat sedikit, sayang. Iya, Mas. Ini juga sudah cepat, kok. Lagian kenapa harus buru-buru, sih? Tanya Vanya sembari memakai sepatunya. Hari ini perusahaan akan resmi dialihkan ke PT VALRTO, katanya akan ada perombakan juga di manajemen perusahaan. Akan ada juga satu orang terpilih untuk pindah ke kantor pusat di Jakarta. Doakan ya, supaya Mas yang terpilih. Kenapa Mas mau sekali pindah ke sana? Lah, kamu kan sudah tahu apa alasannya, sayang. Kamu sendiri juga sudah lihat betapa besarnya kantor itu, kan? Mas akan sangat bangga jika bisa pindah ke sana. Katanya gaji di sana juga lebih tinggi. Staf biasa saja gajinya lumayan. Apalagi setara manajer seperti suamimu ini. Lalu aku bagaimana kalau Mas pindah ke sana? Tanya Vanya. Bukan karena tidak bisa menahan rindu, tapi karena ia tidak percaya dengan suaminya itu. Ia khawatir suaminya akan tergoda dengan rekan kerjanya atau bahkan tetangga kos nantinya. Kalau aku pindah, kamu juga ikut dong, sayang. Kamu kan bisa cari kerja lagi di sana. Dengan pengalaman kerjamu di sini, Mas yakin kamu tidak akan kesulitan mendapat kerja dengan gaji yang bagus. Vanya akhirnya tersenyum. Aku doakan Mas yang terpilih. Amin paling kencang, deh. Setibanya di kantor, semua karyawan sudah membahas mengenai siapakah satu karyawan yang terpilih pindah ke Jakarta. Namun dari desas-desus yang terdengar, yang terpilih nantinya bukanlah dari staf biasa. Mendengar hal itu, membuat Ikram semakin percaya diri. Manajer yang lain dan kepala bagian sudah berumur kepala 4. Sepertinya hanya aku saja yang masih lumayan muda di sini. Aku yakin, Pak Demian pasti akan memilih yang lebih muda, gesit, dan bisa bekerja keras. Siapa lagi kalau bukan aku? Ikram bermonolog di dalam hati. Proses penandatangan akhirnya selesai dan tentu saja langsung diketahui oleh semua karyawan. Mereka juga mendapat kabar kalau karyawan yang akan dipindahkan nantinya menerima email dari PT VALRTO, oleh karena itu mereka diharapkan untuk mengecek email secara berkala. Selesai makan siang, Ikram segera kembali ke kantor. Dengan mengucapkan bismillah dan dengan hati yang berdebar-debar, Ikram memeriksa email miliknya, tapi ternyata tidak ada email baru. Hal itu tentu saja membuatnya kecewa. Namun, mengingat belum ada satu orang pun yang dapat email, membuat Ikram tetap berusaha untuk berpikir positif. Ikram kembali fokus pada pekerjaannya, memeriksa dokumen dan mengevaluasi beberapa strategi pemasaran yang tidak terlalu optimal. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, Ikram baru selesai dengan semua pekerjaannya. Karena masih penasaran, ia akhirnya kembali membuka email. Kedua matanya langsung membola saat melihat ada satu email dari perusahaan Demian. Dengan perasaan gugup, ia membuka email tersebut. Yi! Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Akhirnya aku benar-benar bisa pindah dan bekerja di Jakarta. Kerja di perusahaan besar. Pula, Vanya pasti akan sangat senang mendengar kabar ini. Ikram buru-buru merapikan mejanya dan bersiap untuk pulang. Setiap bertemu dengan karyawan lainnya, Ikram akan langsung mengumumkan mengenai dirinya sebagai karyawan yang terpilih. Ikram tak henti tersenyum saat dalam perjalanan menjemput Vanya di tempat kerja. Setibanya di sana, Vanya yang sudah sejak tadi menunggu, langsung masuk ke dalam mobil. Keningnya berkerut saat melihat suaminya yang tersenyum lebar. Kamu kenapa, Mas? Apa ada kabar bahagia? Tanya Vanya. Ikram langsung menggenggam tangan istrinya. Iya, sayang. Doa kita dijawab Tuhan. Mas terpilih pindah ke PT VALRTO, hidup kita pasti akan lebih baik di sana. Bukan lagi bekerja di perusahaan yang hampir kolaps, tapi sekarang aku akan bekerja sebagai manajer di perusahaan besar. Vanya merasa sangat senang. Selamat suamiku, sayang. Ini semua berkat doa istri solehah kamu ini. Jadi kapan kamu akan ke Jakarta? Apa aku harus resign besok? Belum tahu sih, sayang. Tadi di email mengatakan kalau akan dihubungi secepatnya. Kita tunggu saja dulu. Nanti kamu resign kalau Mas sudah dapat SK pemindahannya. Baiklah. Kita harus merayakan ini, Mas. Tentu, ayo kita pergi makan malam di restoran favorit kamu. Oma Serena akhirnya tiba di apartemen Demian. Tadi, cucunya itu menghubungi dirinya dan meminta untuk menjaga baby Ethan karena malam ini Demian ingin mengajak Kanaya untuk makan malam bersama dan menginap di hotel. Oma yang mengerti maksud Demian akhirnya mengajak serta Natasha untuk menemaninya. Untungnya gadis itu langsung setuju. Maaf karena sudah merepotkan Oma dan Natasha. Ucap Kanaya. Tidak masalah, Kak. Nikmati malam kalian sebagai pengantin baru. Mumpung aku lagi baik dan siap membantu Oma menjaga Ethan. Hush! Kamu kok bicara gitu sih, Syah? Kau tegur Oma Serena. Aku sudah dewasa, Oma. Aku tahu kok kalau Kak Demian itu mau romantis-romantisan. Nanti aku mau minta ponsel keluaran terbaru sebagai gaji babysitter malam ini. Iya, nanti kakak belikan. Yang penting kamu jaga anakku dengan baik.
Sahut Damien yang baru saja pulang. Natasha tersenyum puas. Kalau seperti ini, tiap malam juga kau mau jadi babysitter? Tidak perlu repot-repot urus endorsement lagi. Oma, Damien dan Kanaya tertawa mendengarnya. Malam itu, Damien mengajak istrinya untuk makan malam romantis di sebuah restoran hotel mewah. Ini adalah makan malam romantis pertama mereka setelah menikah, dan Damien ingin memastikan semuanya sempurna. Restoran tersebut terletak di lantai atas hotel, memberikan pemandangan kota yang memukau dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip di kejauhan. Meja mereka terletak di dekat jendela besar, dihiasi dengan lilin-lilin kecil yang memberikan cahaya lembut dan hangat. Musik jazz yang lembut mengalun di latar belakang, menambah suasana romantis malam itu. Damien menarik kursi untuk Kanaya, membuatnya tersenyum manis. Terima kasih, sayang. Ucap Kanaya dengan lembut. Sama-sama, sayang. Aku ingin malam ini menjadi malam yang spesial untuk kita. Jawab Damien sambil duduk di hadapannya. Makanan mereka akhirnya tiba, dan aroma lezat segera memenuhi udara. Mereka menikmati hidangan dengan penuh kebahagiaan, sesekali saling menyuapi dan tertawa bersama. Mereka saling berpegangan tangan, merasakan kehangatan dan cinta yang mendalam di antara mereka. Damien kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan memberikannya kepada Kanaya. Apa ini, Damien? Tanya Kanaya dengan penasaran. Buka saja, sayang. Jawab Damien dengan senyum misterius. Kanaya membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah cincin berlian yang indah. Damien, ini sangat cantik. Terima kasih banyak. Ucap Kanaya dengan mata berbinar-binar. Aku ingin kamu selalu mengingat malam ini dan betapa aku mencintaimu. Ucap Damien sambil memasangkan cincin tersebut di jari Kanaya. Mereka kemudian berdansa di bawah sinar bulan, menikmati momen romantis yang penuh cinta dan kebahagiaan. Malam itu benar-benar menjadi malam yang tak terlupakan bagi Damien dan Kanaya, penuh dengan kejutan manis dan kenangan indah yang akan selalu mereka kenang. Setelah makan malam selesai, Damien mengajak Kanaya ke kamar hotel yang telah dihiasi dengan kelopak mawar merah dan lilin-lilin yang menyala lembut. Suasana kamar terasa hangat dan romantis, dengan aroma bunga mawar yang memenuhi udara. Damien, ini semua sangat indah. Terima kasih. Ucap Kanaya dengan mata berbinar-binar. Aku ingin malam ini menjadi malam yang tak terlupakan untuk kita. Jawab Damien. Ia memeluk Kanaya dari belakang, membisikkan kata-kata manis di telinganya. Aku sangat mencintaimu, Kanaya. Malam ini adalah tentang kita dan cinta kita. Kanaya tersenyum dan membalikkan badan untuk menatap Damien. Aku juga sangat mencintaimu, Damien. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan malam ini. Aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Meski bukan yang pertama, tapi kali ini semua dilakukan atas dasar cinta dan dengan penuh kelembutan. Bab ke-63. Damien akhirnya terbangun. Perlahan ia membuka kedua matanya dan melihat Kanaya yang masih tertidur lelap di sampingnya. Ia pun tersenyum melihat wajah istrinya. Tidak biasanya wanita itu terlambat bangun seperti hari ini. Kasihan, dia pasti kelelahan setelah percintaan semalam. Ucapnya. Damien merapikan anak rambut yang menutupi wajah Kanaya. Wajahnya kian mendekat dan mengecup bibir wanita itu, hingga membuatnya terbangun. Kanaya membuka matanya perlahan lalu tersenyum. Tangannya bergerak mengusap pipi Damien. Maaf membangunkanmu. Aku tidak... Kanaya mengangguk. Sakit sedikit, sayang. Maaf ya, sayang. Damien mengecup kening Kanaya. Ayo kita mandi dan pulang. Semua pasti sudah menunggu kita. Natasha pasti sudah mengomel karena terlalu lama jadi babysitter. Ucap Kanaya sambil terkekeh. Tenang saja kalau soal anak itu. Ponsel baru akan membuat moodnya tetap terjaga. Beberapa saat kemudian, keduanya sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Mereka berdua akhirnya pulang. Setibanya di rumah, Oma Serena dan Natasha yang sedang berada di depan TV bersama baby Ethan tersenyum. Natasha bahkan dengan sengaja menggoda kakaknya itu. Lihatlah papa dan mama kamu, Ethan. Mereka pergi semalaman dan meninggalkan kamu bersama Oma dan Auntie. Mereka bersenang-senang, sedangkan Auntie dan Oma harus bergantian bangun untuk mengganti popokmu. Awas saja kalau bayaranku telat. Ucap Natasha. Seolah dirinya sedang mengobrol dengan baby Ethan. Iya. Sepulang dari sini, langsung beli ponsel. Kakak sudah transfer, plus sedikit tambahan uang bensin juga. Natasha langsung sumringah. Ia mencium pipi baby Ethan sambil berkata. Senang bekerja sama denganmu, Ethan. Ia memegang tangan bayi kecil itu seolah tengah bersalaman. Baby Ethan tiba-tiba saja tersenyum, seolah mengerti apa yang diucapkan Natasha.
Bagaimana malam pengantinnya? Sepertinya sukses, nih. Apa Ethan akan punya adik lagi, ya? Oma Serena tertawa setelah berkata demikian. Nomor. Jangan dulu, Oma. Aku masih trauma mengingat momen saat Kanaya melahirkan waktu itu. Ikram duduk di balik meja kerjanya sambil menatap layar ponsel miliknya. Ia baru saja menerima pesan dari HR di perusahaan Damien, mengabarkan jika dirinya sudah harus melapor pada hari Kamis nanti, sekalian menjadi hari pertamanya kerja di kantor itu. Akhirnya yang aku tunggu-tunggu datang juga, ucap Ikram. Ia segera menghubungi Vania dan menyampaikan isi pesan tadi pada istrinya. Sekalian juga Ikram meminta Vania untuk membuat surat pengunduran diri dan menyerahkannya pada HR di hari ini juga. Karena besok, dia sudah harus berangkat ke Jakarta, hari ini Ikram berencana untuk mengajak rekan satu divisinya untuk makan-makan. Menurutnya, tak apalah mengeluarkan sejumlah uang untuk perpisahan dengan mereka yang telah membersamainya selama bekerja di perusahaan ini. Nanti saat bekerja di Jakarta, ia pasti akan dapat rejeki yang lebih banyak lagi. Berbagai ucapan selamat terucap dari mulut rekan-rekan Ikram. Pak Ikram sangat beruntung bisa pindah ke perusahaan itu. Yang saya dengar, di sana para karyawan hidupnya makmur. Iya, benar sekali. Aku punya teman sekolah yang kerja di sana. Katanya bagi yang berprestasi, bisanya dapat bonus jalan-jalan ke luar negeri. Wah, beruntungnya Pak Ikram ini. Dari sekian banyak karyawan, dirinya yang terpilih. Jangan lupakan kami yang di ISNI, ya? Ikram tertawa, merasa bangga dengan keberuntungannya saat ini. Aku tidak mungkin lupa dengan kalian. Kita akan berada di bawah naungan perusahaan yang sama. Sepulang dari kantor, Vania dan Ikram sudah sibuk packing. Karena jarak yang mereka tempuh sangat jauh, mereka memutuskan untuk berangkat sebelum salat subuh. Semua barang kita dibawa, Mas? Sepertinya kita perlu satu koper lagi, ucap Vania. Apakah masih banyak yang belum masuk? Kalau sisa sedikit, kita pakai plastik saja. Tidak terlalu banyak sih, Mas. Ya sudah, pakai plastik saja kalau begitu. Semua sandal dan sepatu sudah Mas masukkan ke dalam box. Sudah? Sudah Mas susun di mobil juga. Aku sudah lapar. Aku pergi cari makan dulu, ya? Kamu mau makan apa? Apa saja, Mas? Beberapa saat kemudian, Ikram akhirnya kembali sambil membawa 2 nasi ayam. Bersamaan dengan itu, semua barang juga sudah selesai dipacking oleh Vania. Bagaimana soal tempat tinggal kita di sana, Mas? Semua sudah siap. Ardi pilihkan kita kontrakan yang tidak terlalu jauh dari kantor. Kontrakan? Rumah? Iya. Kata Ardi yang itu lebih murah dari kos-kosan tapi perabotannya lengkap. Karena kata Ardi, rumah itu disewakan hanya agar ada yang merawat. Soalnya yang punya ikut anaknya ke seberang pulau. Vania mengangguk. Baguslah. Lagi-lagi kita beruntung ya, Mas? Ucapnya sambil tersenyum. Iya, sayang. Rencananya besok Manika akan kembali ke Singapura. Hari ini ia berencana untuk mendatangi kediaman keluarga hartawan. Berharap akan dapat tambahan uang jajan. Taksi online yang ia tumpangi berhenti di depan gerbang rumah mewah itu. Security yang melihat kedatangannya langsung membukakan pintu gerbang. Ibu ada? Tanyanya. Tidak ada. Hanya tuan hartawan yang ada di dalam. Manika tampak berpikir. Apa aku tetap masuk atau pulang saja? Tapi kan aku sudah terlanjur datang dan sudah mengeluarkan uang untuk biaya taksi tadi. Manika bermonolog di dalam hati. Setelah beberapa saat berpikir, Manika akhirnya memutuskan untuk tetap masuk dan menemui tuan hartawan. Selamat siang, Non. Sapa pelayan yang membukakan pintu untuknya. Opa di mana? Tanya Manika. Tuan lagi di belakang. Baiklah, saya akan ke sana. Dengan penuh percaya diri, Manika ke belakang untuk menemui tuan hartawan yang sedang berada di dekat kolam ikan. Selamat siang, Opa. Tuan hartawan menoleh dan mengangguk pelan. Manika, ada apa kamu datang ke sini? Tuan hartawan berdiri dan berpindah ke kursi. Manika kemudian duduk di sampingnya. Besok aku akan balik, Opa. Makanya aku datang ke sini untuk bertemu dengan ibu. Sekalian mau menginap juga. Tuan hartawan menatap Manika, lalu kembali mengalihkan pandangannya pada kolam ikan yang ada di hadapannya. Aku dengar-dengar, kamu cukup sering menginap di sini. Padahal kalau dipikir-pikir kamu itu hanya orang luar. Bukan anggota keluarga atau kerabat kami. Senyum yang ada di wajah Manika seketika menghilang. Tapi Opa, aku kan... Sepertinya aku harus meluruskan ini, Manika. Potong tuan hartawan. Kamu bisa terhubung dengan keluarga ini hanya karena menantuku memiliki hati yang baik. Sejujurnya, kami banyak membantu anak-anak yang kesulitan untuk biaya pendidikan seperti dirimu. Hanya saja tidak ada yang bersikap seperti kamu.
Apa kamu merasa dispesialkan? Kalau iya, berarti kamu salah paham. Kamu bukan anak adopsi. Hubungan kamu dengan keluarga ini juga tidak sejauh itu, sehingga kamu memanggil anak dan menantuku dengan sebutan ayah dan ibu. Selama ini aku diam, bukan berarti aku tidak memperhatikan kelakuanmu. Aku masih membiarkan kamu bersikap seperti itu, karena berpikir kamu mungkin bisa mengobati sedikit rasa rindu menantuku pada putrinya. Tapi semakin lama kamu terlihat semakin lupa diri. Sekarang cucuku telah kembali dan sudah saatnya aku mengingatkan kamu akan statusmu di keluarga hartawan. Kamu sadar diri dan tahu jaga batasan. Yang harus kamu lakukan adalah membalas apa yang telah kami berikan. Bagaimana cara membalasnya? Yaitu kuliah dengan baik dan jadilah orang yang sukses. Bukannya malah bersikap seolah kamu berharap diangkat menjadi anggota keluarga di sini. Aku tidak suka orang asing main masuk sesuka hatinya di rumah ini. Manik meremas ujung kemejanya. Hatinya sangat sakit mendengar setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuan Hartawan. Ia merasa sangat malu, sekaligus kesal. Tanpa berucap apa-apa lagi, ia berdiri dan langsung berlari meninggalkan Tuan Hartawan. Tuan Hartawan menghela nafas. Sesekali ia harus tega berkata seperti itu. Apalagi sikap Manike memang sudah melewati batas. Hanya karena orang-orang bersikap baik padanya, ia jadi lancang dan lupa akan batasan. Manike tiba di rumahnya dengan wajah yang ditekuk. Ia menghentakkan kakinya masuk ke dalam rumah, menuju kamar dan membanting pintu kamarnya dengan keras. Nyonya Savitri yang sedang berada di kamar sampai terkejut dan segera keluar. Manika, apa itu kamu? Nyonya Savitri menuju ke kamar putrinya, lalu membuka pintu. Ia melihat gadis itu sedang duduk di atas tempat tidur. Bibirnya dilipat ke bawah sambil memeluk bantal. Terlihat jelas suasana hatinya sedang sangat buruk. Kamu kenapa lagi, Manik? Nyonya Savitri duduk di hadapan putrinya. Bukannya tadi kamu bilang mau ke rumah Nyonya Livia? Kok sekarang sudah pulang? Pulangnya marah-marah pula seperti ini. Sika, bagaimana aku tidak marah, Bunda? Tadi itu aku hanya bertemu dengan Tuan Hartawan dan Bunda tahu apa yang Tuan itu katakan padaku? Mana Bunda tahu? Bunda akan tidak ada di sana. Ish, Bunda. Manike mulai menceritakan semua yang dikatakan oleh Tuan Hartawan. Nyonya Savitri juga tampak kesal setelah mendengar semuanya. Tuan Hartawan bilang seperti itu? Manike mengangguk. Aduh, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Tuan Hartawan mempengaruhi Nyonya Livia dan suaminya, bisa gawat ini. Uang bulanan Bunda bisa dipotong. Padahal kan Bunda sudah keenakan. Tidak perlu kerja tapi dapat uang tiap bulan. Meski jumlahnya hanya 2,5 juta, tapi itu sangat cukup untuk kebutuhan Bunda seorang diri. Lalu bagaimana sekarang, Ban? Masa aku tidak bisa lagi ke rumah itu? Padahal di sana itu sangat nyaman. Kalau aku menginap di sana, aku seperti Tuan Putri yang kalau mau makan apa tinggal tunjuk. Lagian kenapa si Tuan Hartawan harus kembali ke Indonesia tinggal saja kayak di luar negeri sampai koit? Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus cari cara lain agar kamu bisa tetap berada di lingkungan keluarga itu, sekalipun putri mereka sudah kembali. Aku akan telepon ayah kamu dan meminta pendapatnya. Bab ke-64. Ibu yakin mau minta pendapat ayah soal ini? Tanya Manika. Terlihat jelas ada keraguan di matanya. Tentu saja. Selama ini dia kan yang selalu memberi masukan pada kita. Pokoknya kamu tenang saja. Tenangkan dirimu dulu. Nanti, kamu hubungi Nyonya Livia dan katakan kalau besok kamu akan balik ke Singapura. Mama ke kamar dulu. Nyonya Savitri mengusap kepala putrinya sebelum keluar dari kamar itu. Nyonya Savitri duduk di atas tempat tidur. Matanya menatap layar ponsel yang menampilkan kontak yang ia beri nama mantan suami terkutuk. Meski mereka berpisah secara tidak baik, tapi beberapa bulan belakangan ini, hubungan keduanya mulai membaik. Apalagi sejak tahu Manika dekat dengan keluarga kaya raya. Semoga saja Mas Razman bisa memberikan ide yang baik. Sementara itu di sebuah rumah, Razman yang sedang duduk bersantai sambil menonton TV, merasakan ponselnya bergetar. Ia mengambil benda pipi tersebut dan melihat siapa yang menghubunginya siang-siang begini. Aduh, kenapa lagi si Savitri menghubungiku? Kalau Salma tahu, bisa bahaya ini. Ujung-ujungnya pasti akan terjadi perdebatan sehari semalam lagi. Gumamnya. Awalnya ia enggan untuk menjawab panggilan dari mantan istrinya itu. Namun karena penasaran, akhirnya ia menuju ke belakang rumah dan menjawab panggilan tersebut. Halo, ada apa lagi? Tanya Razman. Nada bicara kamu kok bicara seperti itu sih, Mas? Kamu pikir aku menelpon hanya untuk basa-basi saja? Aku menghubungi kamu pasti karena ada hal penting. Razman membuang nafas kasar. Jadi ada masalah apa? Tanyanya pada akhirnya. Nyonya Savitri langsung menceritakan semua keluh kesah putri mereka. Tuan Razman tampak mendengarkan dengan seksama. Ia tidak menyadari kalau dari belakang ada istrinya yang tengah mandira. Tanpa aba-aba,
Wanita itu langsung merampas ponsel suaminya dan memberikan isyarat agar pria itu tidak bersuara. Alhasil, bukan Razman yang mendengar semua cerita Nyonya Savitri, melainkan istrinya. Razman yang melihat hal itu hanya bisa menghela nafas sambil memijat kepalanya. Ia sudah siap jika nanti akan kena semprot dari istrinya. Seperti itu, Mas. Jadi, apa yang seharusnya aku lakukan? Kamu harus membantu aku memikirkan masalah ini, Ems. Bagaimanapun juga, ini demi kebaikan putri kamu. Sudah cukup bicaranya? Nyonya Salma yakin. Mantan istri suaminya itu pasti sangat terkejut. Tidak menyangka kalau yang mendengar cerita sejak tadi bukanlah Razman. Kak, kamu? Mana Mas Razman? Kamu sangat tidak sopan, ya? Beraninya menguping pembicaraanku dengan Mas Razman. Kami ini sedang bahas masalah yang sangat penting. Cepat kembalikan ponsel itu padanya. Pinta Nyonya Savitri. Kalau aku tidak mau, kamu mau apa? Cih, bahas masalah penting. Masalah penting apanya? Penting bagimu, kan? Dengar ya Savitri, jangan berharap aku akan mengizinkan suamiku terlibat dengan kejahatanmu itu. Kalau mau menipu keluarga kaya, silakan lakukan sendiri. Kami di sini masih punya harga diri dan tidak berniat untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Jangan pernah hubungi suamiku, apalagi berniat untuk mempengaruhinya. Kalau kamu masih berani melakukannya, aku tidak akan tinggal diam. Paham kamu? Nyonya Salma langsung mengakhiri panggilan secara sepihak. Setelah itu, ia menatap tajam suaminya yang hanya bisa tertunduk lesu. Mas, lihat aku sekarang! Perlahan Tuan Razman mengangkat kepala dan menatap wajah istrinya. Bukan Mas kok yang menghubungi dia, tapi dia yang tiba-tiba menelpon. Ucapnya. Aku kan sudah minta Mas Razman memblokir nomornya. Kenapa sekarang masih bisa menelpon? Mas buka blokirnya atau memang belum diblokir sama sekali? Mas lupa, Dek. Alasan saja kamu, Mas. Dengar ya, Mas. Aku tidak mau kamu terlibat lagi dengan mantan istri kamu itu. Dia itu gila, Mas. Berani-beraninya mau menipu orang kaya itu. Kecuali kalau kamu mau ikut masuk penjara dengannya. Cepat atau lambat, kejahatannya pasti akan terungkap. Kalau kamu masih mau jadi suamiku, ikuti apa yang aku katakan. Tapi jika mau ikut-ikutan dengannya, silakan angkat kaki dari rumah ini. Nyonya Livi baru saja selesai dari sebuah pertemuan. Sekarang ia menuju ke apartemen Kanaya karena rindu pada putri dan juga cucunya. Saat baru saja turun dari mobil, ponselnya bergetar. Ada notifikasi pesan dari Manika. Tapi wanita itu mengabaikannya dan tetap memilih melanjutkan langkahnya masuk ke dalam gedung apartemen. Mama bawakan ini untuk kamu, nak. Nyonya Livia menyerahkan sebuah paper bag pada putrinya. Ini apa? Buat rasanya kembali seperti perawan lagi. Ucap Nyonya Livia sembari tersenyum. Kanaya tersenyum. Sedikit terkejut karena ibunya ternyata memikirkan sampai hal sedetail itu. Terima kasih, Ma. Aku sangat senang diperhatikan seperti ini. Inilah tugas seorang ibu, nak. Mama sudah sangat lama ingin melakukan ini. Memberikan kamu perhatian dan kasih sayang. Mama? Ucapan Nyonya Livia terhenti karena ponselnya berdering. Ia menghela nafas saat melihat nama Manika tertera di sana. Siapa, Ma? Tanya Kanaya saat melihat ekspresi ibunya yang berubah. Manika, tadi sih dia mengirimkan pesan, tapi belum Mama baca. Sekarang dia menelpon lagi. Mama angkat dulu ya, sayang. Iya, Ma. Nyonya Livia akhirnya menjawab panggilan Manika. Ia menyalakan speakernya agar Kanaya bisa mendengar apa yang mereka obrolkan. Iya, Manika. Ada apa? Ibu lagi di mana? Tadi aku ke rumah tapi hanya bertemu dengan Opa saja. Tanya Manika dengan suara yang sengaja dibuat manja. Aku lagi di tempat putriku. Ada apa, ya? Lagi di tempatnya Kak Kanaya? Besok kan aku sudah akan balik ke Singapura. Tadinya mau bertemu dengan ibu dan ngobrol-ngobrol saja. Mau menghabiskan waktu dengan ibu dan ayah sebelum berangkat. Atau aku ke tempat Kak Kanaya saja? Nyonya Livia menatap Kanaya yang sedang bermain dengan baby Ethan. Buat apa? Lagi pula aku sedang sibuk. Ada beberapa hal yang sedang aku urus dengan putriku. Lebih baik kamu habiskan waktu dengan bunda kamu saja. Baik-baik ya kuliahnya. Jangan kecewakan kami yang sudah membantumu. Oh ya, Bu, kalau begitu aku tutup dulu. Maaf karena telah mengganggu waktu ibu. Iya. Setelah memastikan ibunya sudah selesai menelpon, Kanaya menatap ibunya dan bertanya. Apa hubungan Mama dengan Manika memang serikat itu? Yang aku tahu Mama kenal dengan dia baru 1 tahun terakhir, bukan? Sebenarnya Mama tidak merasa dekat dengan dia. Sewajarnya saja, sih. Mama juga tidak tahu kenapa dia sampai memanggil kami dengan sebutan ibu dan ayah. Tapi selama itu sopan, Mama sama sekali tidak keberatan. Mungkin itu hanya bentuk penghargaannya saja. Tapi kata Kak Widuri, dia beberapa kali menginap di rumah.
Apa betul? Iya, beberapa kali. Katanya bundanya sedang keluar kota dan dia takut menginap di rumahnya. Mama hanya mengizinkannya sekali itu saja, tapi sepertinya ia mulai menjadikan itu kebiasaan. Jujur Mama mulai merasa tidak nyaman. Begitu pula sosial biaya untuk bundanya. Mama sedang mencari celah agar punya alasan untuk berhenti mengirimkan uang padanya. Sebenarnya Mama bisa langsung menghentikannya. Tapi Mama butuh sebuah kejadian yang menjadi alasan. Mama tidak ingin membuat orang tersinggung. Sehingga bantuan Mama selama ini hanya akan berakhir sia-sia. Apa Mama tahu bagaimana kelakuan dia selama ini? Para pelayan banyak yang mengeluh dengan sikapnya yang melebihi sikap pemilik rumah yang sebenarnya. Di depan Mama saja ia bersikap baik. Bahkan kata adiknya Demian, dia pernah beberapa kali melihat Manike jalan di mall dengan ayah temannya. Aku sudah meminta Natasha untuk mencari bukti agar kita tidak salah menuduh. Nyonya Livia tampak terkejut mendengar penjelasan putrinya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, berarti selama ini Mama sudah tertipu dengan sikap manisnya. Tapi kenapa Widuri atau para pelayan tidak cerita sama Mama, ya? Para pelayan yang mengetahui sikapnya itu sudah diancam oleh Manika. Ma, kalau Kak Widuri, dia merasa segan karena melihat kedekatan Mama dengan Manika. Apalagi dia tidak punya bukti juga, kan? Kak Widuri tidak kepikiran untuk merekam saat melihat Manika beraksi. Nyonya Livia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia benar-benar telah kecolongan. Seketika raut wajahnya berubah. Sangat kecewa karena kebaikannya hatinya justru dimanfaatkan oleh orang yang ia bantu. Ya ampun, kenapa Mama tidak kepikiran? Di rumah kan ada CCTV. Nanti Mama minta Pak Mamat mencari filenya. Nyonya Livia mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Mamat, memintanya untuk mencari semua file saat Manika berada di rumah. Sembari menunggu kabar dari Pak Mamat, ia kembali asistennya yang selama ini ia ditugaskan untuk mengirimkan uang pada ibunya Manika. Sera, setiap tanggal berapa kamu mengirimkan uang pada ibunya Manika? Setiap tanggal 10, Nyonya. Mulai bulan ini stop mengirimkan uang bulanan padanya. Sedangkan untuk Manika, pangkas 50% uang bulanannya. Baik, Nyonya. Kanaya tersenyum melihat aksi ibunya. Di dalam hati, ia sangat bersyukur karena ibunya langsung bertindak begitu mendengar penjelasan darinya. Meskipun belum sepenuhnya memutus hubungan dengan Manika, tapi setidaknya sudah ada tindakan yang pasti membuat pihak Manika kewalahan.